Jumpa lagi dalam sapaan berkat Niel Tuna Wawanasa pada saat ini. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk segala kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau masih nyatakan bagi kami semua sehingga dalam kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, keselamatan yang boleh kami rasakan semua ini karena Engkau, ya Tuhan. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, supaya ketika kami membaca, dengar, dan merenungkannya, kami juga mampu melakukan itu dalam keseharian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan saat ini dalam kitab Kudus Perjanjian Lama dalam kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kau tuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bacaan kita pada kesempatan ini melalui kitab Amos atau Nabi Amos. Amos berarti penanggung beban. Pekerjaannya sebagai seorang gembala, pemungut buah arah hutan, juga sebagai seorang nabi. Itu bisa kita lihat dalam Amos 7 ayat 14 dan 15. Dia lahir di kota Tekoa dalam Amos 1 ayat 1. Dia bernubuat dalam zaman pemerintahan Raja Usia, Raja Yehuda dan Raja Yerobeam, Raja Israel. Nabi Amos adalah nabi yang sangat sederhana. Dalam bacaan kita pada kesempatan ini, nabi sebagai penyambung lidah Allah. Nabi berarti seorang mediator antara Allah dan umatnya. Berikut, jika sebagai mediator dia disebut penyambung lidah atau mulut atau ucapan-ucapan yang disampaikan Tuhan Allah kepada seorang nabi. Dalam hal ini, Nabi Amos sebagai penyambung lidah Allah. Tuhan Allah dalam bacaan saat ini menghukum umatnya karena segala kesalahan.
Jadi tiap kesalahan walaupun mereka sebagai umat pilihan harus mendapat hukuman. Apa kesalahan-kesalahan mereka? Nabi Amos memperingatkan mereka dan menyampaikan bahwa mereka harus melakukan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan. Sebab pada waktu itu banyak penguasa-penguasa yang melakukan ketidakadilan, menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang lemah. Lebih daripada itu mereka melakukan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan Allah, yaitu penyembahan berhala. Karena itu Allah menghukum mereka karena kesalahan mereka. Apa yang dapat kita ambil dari bacaan saat ini? Di tengah-tengah dunia, di zaman sekarang ini, bicara tentang soal keadilan dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dari berbagai strata sosial yang ada dalam kehidupan sebagai masyarakat, bahkan sebagai gereja, terjadi tindakan-tindakan ketidakadilan. Ada orang-orang yang mengharapkan keadilan terhadap orang-orang yang disebut pemimpin dan lain sebagainya, termasuk dalam gereja Tuhan. Tetapi karena berbagai macam alasan, mereka tidak diperhitungkan. Sehingga mereka merasa dipinggirkan atau disepelekan. Itu berarti Allah akan melakukan hukuman terhadap mereka yang diberikan kuasa, terhadap mereka yang diberikan tugas sebagai pelayan Tuhan yang disebut hamba Tuhan, bila mereka tidak menyuarakan dan menyatakan itu dalam kehidupan setiap hari. Ingat, Tuhan Allah tidak dapat kita permainkan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan tahu apa yang kita lakukan benar atau adil, walaupun kita berusaha menutupinya dengan berbagai cara. Toh pada satu waktu kali kelak, semua itu akan terungkap dengan sendirinya. Seperti bunyi ungkapan pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Karena itu sebagai gereja Tuhan, mari kita menyuarakan dan menyatakan keadilan. Pertama tentu dalam keluarga kita, masing-masing di kolom, jemaat dan masyarakat, bahkan di mana tempat kita bekerja, supaya kita menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga dengan firman-Mu. Firman-Mu telah kami terima pada saat ini. Memohon kami kepadamu, mampukan kami untuk menyatakan keadilan, kebenaran yang daripadamu, bukan keadilan yang disuarakan oleh manusia dengan berbagai kepentingan-kepentingannya. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu melindungi, menolong, menguatkan kami. Mampu melakukan itu dalam hidup setiap hari. Walaupun tentu tidak sedikit tantangan yang akan menghadang kami. Tetapi bila kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, maka siapakah lawan kami? Karena itu ya Tuhan, tolong dan lindungilah kami untuk menjadi agen-agen keadilan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.